Padahal anak kecil di pasar, maksudnya bukan orang penuntut ilmu, cuma tahu ini bukan sesuatu yang baik, bukan sunnah. Itu sangat kuat di dalam diri mereka, yaitu melakukan sunnah, amalan-amalan baik sangat kuat di dalam diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita berada di podcast Madinatul Ilmi. Dan alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Banten, yaitu Al-Habib Salim bin Jindan bin Novel bin Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Habib? Kabar alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Habib? Tentang pertama kalinya ini Habib datang ke Palu ini, khususnya di Dolo sini Habib. Iya, pertama kali datang ke Palu sini, pertama kali ke Dolo juga. Ya, bagaimana Habib untuk kesan pertama kalinya saat landing di Palu ini? Masya Allah, untuk kesan pertama kali landing di Palu, kota yang indah. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Pemandangannya bagus, Ya, udaranya alhamdulillah. nikmat, alhamdulillah. Dan juga indah. Indah. Kita lihat penuh pegunungan, Ya, ada lautan di alhamdulillah. pegunungan. Indah zahir dan batin insyaallah. Alhamdulillah. Nah, begini Habib, kita ini berada di podcast, kita mau penting cerita, mungkin Habib bisa cerita sedikit tentang pengalaman Habib mungkin selama kuliah atau belajar menuntut ilmu di Yaman Habib. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Tentang menuntut ilmu di Yaman, ya sebagaimana kita nuntut ilmu di pondok pesantren lainnya, kurang lebih nuntut ilmu ya begitu yang kita bacakan. Kitabnya juga untuk segi kitab di sana yang dibaca mungkin kitab yang di Jawa juga dibaca, kayak kitab-kitab kuning. Kitab kuning. Fikihnya itu ya dari mulai Muqaddimah Hadramiyah, Mukhtasar Shaghir, Mukhtasar Kabir, terus ada Abi Syuja, Ghayat Tagrib di sini dibilangnya. Terus abis itu setelah itu naik sedikit nanti ada kitab Yaqut Nafis, lalu baru masuk di sana Minhajut Talibin. Minhajut Talibin di sana itu untuk apa namanya? Pelajar yang udah tingkat tinggi, mungkin di sini apa aliyah kali ya? Di sini aliyah Habib. Aliyah, ya, madrasah aliyah. Gitu. Di sana paling tingginya madrasah aliyahnya Minhaj. Setelah itu baru yang belajar menambah setelah Minhaj banyak setelah. Berarti bisa lanjut ke kuliah Habib. Kuliah bisa di sana juga. Sebagian kuliah ada seperti kuliah Syariah, punya Al-Ahqaf, banyak lagi kuliah-kuliah lain di sana. Punya Habib Abi Bakar Adni juga ada kuliah Wasatiyah di Husaisah beliau buat. Mukalla juga banyak kuliah. Ya, ini mungkin kita sedikit cerita Habib di sini. Alhamdulillah untuk alumni dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi ini juga banyak Habib. Yang alhamdulillah melanjutkan pendidikan di kuliahnya itu di Al-Ahqaf Yaman Habib. Masya Allah di Al-Ahqaf. Ya Habib, alhamdulillah. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit Habib tentang pengalaman mungkin atau mungkin kesan-kesan yang mungkin tidak didapatkan di Kota Tarim. Di Kota Tarim. Ya betul. Untuk kesan sendiri dari pertama mungkin kita datang sana kan untuk belajar. Ya. Cuma dari segi ilmu yang kita dapatkan di sana, ilmunya itu sama sebagaimana kita bilang, tetapi di sana ada keberkahan yang lain. Keberkahan. Ilmunya itu kita ambil dari orang yang langsung memahami ilmu tersebut dengan sanad. Masyaallah. Jadi juga ilmunya kita melihat, kita dapatkan orang-orang tua yang masih mengamalkan ilmu tersebut. Dari segi didukung dari ilmu dan juga amalan di sana. Dan juga orang-orang yang kita lihat mendorong kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Dari segi ibadah mereka, orang-orang tua di sana, dari segi akhlak mereka. Banyak yang kita lihat orang tua bukan penuntut ilmu, cuma udah kayak penuntut ilmu. Pakaiannya, jalannya, adabnya, akhlaknya di masjid. Kalau ngomong itu omongannya enak didengar, lembut. Bahkan mereka pun menasehati kita. Bahkan anak kecil aja nasehatin kita kalau di jalan. Mungkin kalau ada orang jalan sambil minum air, anak kecil pun bisa nasehatin, bisa teriak. Langsung ditegur. Ngomong duduk gitu. Iya, ditegur gitu. Kenapa engkau enggak duduk? Sebab itu sunnah. Mereka udah dalam keadaan sunnah. Padahal anak kecil di pasar. Maksudnya bukan orang penuntut ilmu. Cuma tahu ini bukan sesuatu yang baik, bukan sunnah. Itu sangat kuat di dalam diri mereka, yaitu melakukan sunnah, amalan-amalan baik sangat kuat di dalam diri mereka. Itulah yang mendorong keberkahan nuntut ilmu di Kota Tarim, karena di sana disertakan dengan amalan-amalan dan juga bisa melihat langsung. Kita bisa melihat contoh. Di Indonesia pun seperti itu sebenarnya dahulu sampai sekarang mungkin masih ada yang mengambil ilmu dengan mengamalkan dan juga dengan
mengambil contoh dari guru yang ada di depan matanya, langsung menerapkan di depan gurunya. Dulu banyak di Indonesia dahulu, sampai sekarang mungkin masih ada, tetapi mungkin banyak yang sudah meninggal. Dan juga mungkin banyak yang udah nggak kita dapatkan dari orang-orang tua tersebut. Cuma sebenarnya di Indonesia lebih banyak lagi dahulu. Ya, berarti memang di sana di Yaman itu kita praktiknya itu bisa langsung dipraktikkan dengan melihat yang tadi. Di Yaman ataupun di Indonesia. Sebenarnya. Kayak di sini di Palu ada Habib Idrus, ada Habib Segaf yang bisa dicontoh. Di Jawa pun banyak habaib yang bisa dicontoh, bisa diambil daripada akhlak mereka. Tetapi itu dia, sedikit yang bisa mengambil, mencontoh itu, meneladani sedikit. Cuma di sana memang mau nggak mau posisi kita harus meneladani. Kalau enggak kita bakal dalam keadaan yang maksudnya dilihat aneh oleh orang. Dicemooh, ini kenapa kok aneh? Cuma kalau di sini itu dalam keadaan sekarang ya begitu. Tapi dahulu enggak. Dulu di Indonesia juga katanya dulu seperti itu. Sangat kuat. Sangat kuat. Beb. Mungkin ini mungkin yang harus diterapkan mungkin ya. Iya, mungkin itu yang harus terapkan, apalagi khususnya di pondok-pondok pesantren. Yang pertama itu setelah ilmu tentunya, setelah menuntut ilmu, yaitu tidak meninggalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sama akhlak-akhlaknya. Sebab itulah yang bisa mendorong seseorang untuk menuju kesuksesan. Banyak yang sukses cuma gara-gara belajar. Cuma yang sebenarnya hakikat sukses, yang betul-betul sukses pada saat kita bisa meneladani Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mungkin mudah-mudahan kita semua, mungkin yang dengar, teman-teman yang dengar yang di podcast, mungkin bisa ada kesempatan buat menuntut ilmu. Kesempatan ada insya Allah. Cuma kemauan ada itu kemauan, hidayah. Dimanapun bisa, nggak mesti harus ke Hadramut. Bahkan di rumah pun kalau ada niat dan kemauan bisa itu. Bisa insya Allah. Bisa dijalankan. Apalagi sekarang banyak sosial media, guru di mana aja banyak sudah. Afwan Bib, ini mungkin saya mau sedikit tanya tentang, karena mungkin kita lihat itu perbedaan budaya sangat kental Bib. Biasanya kan kalau orang bilang itu ada shock culture atau mereka itu kayaknya tiba-tiba datang ke Yaman itu beda budaya, dan dari Indonesia ke Yaman itu beda Bib. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bib, mungkin budaya yang kira-kira orang Indonesia itu menurut mereka itu aneh, atau mungkin orang Yaman itu menurut mereka itu orang-orang Indonesia itu ada yang mungkin agak beda gitu loh Bib. Budaya. Ya, budayanya kita orang-orang Yaman. Budaya ini kan berarti bukan agama. Agama lain. Agama agama. Agama ya. Budaya. Cuma kalau budaya ya mungkin setiap kaum, setiap orang punya budaya lain-lain. Kita di Indonesia aja budayanya lain-lain. Di Yaman pun seperti itu. Setiap kota budayanya lain-lain. Tetapi rata-rata dimanapun kita berangkat di dalam Yaman, bukan di Tarim, di luar Tarim, seperti di Dau'an, ataupun mungkin di Mukalla, di wadi-wadi yang ada di Hadramut selain Wadi Tarim dan Sewuns, itu banyak budaya yang mirip, yaitu dengan khususnya budaya yang lebih ke dalam kalau kita sih budaya dibilangnya kesenian. Kesenian kita kan kalau di sini di Indo ada tari itu. Jepang. Di sini di Palu Jepang. Di lain ada tari-tari untuk kesenian untuk menarik orang. Kayak dulu Wali Songo dakwah juga dengan kesenian, ada wayang. Begitupun di sana setiap daerah punya cara tersendiri untuk kesenian mereka. Cuma yang enggak beda jauh di sana, kesenian mereka enggak keluar dari koridor syariat. Tidak ada masuk yang haram di dalam kesenian mereka. Baik itu dari nyanyian, pujian, membaca syair, walaupun lain-lain. Yang ini caranya lain, yang di sini lain, cuma tidak kemasukan daripada sesuatu yang haram. Ataupun apalagi perkumpulan laki perempuan tercampur, tidak. Cuma tetap di sini disediakan untuk perempuan dan di sini untuk lelaki. Itu di sebagian besar kota. Bukan berarti semuanya seperti itu. Mungkin ada di sebagian daerah yang masih tercampur karena kekurangan agama di sana. Begitupun di Indonesia, di sini sebenarnya keseniannya bagus. Ada kita ada wayang. Ada Jawa kenalnya wayang. Wayang di sini apa dibilangnya? Kalau di sini kita kayaknya belum ada. Cuma kalau alat musik kita banyak sekali di sini. Alat musik. Intinya tujuannya kan kesenian itu untuk berdakwah dahulu. Dalam bidang agama kita memakai budaya kesenian untuk berdakwah. Tetapi itu dia, di sini dahulu itu semuanya itu maksudnya dijauhkan dari yang haram. Asasnya kita asal usulnya seperti itu, tetapi mungkin sebagian daerah sudah banyak dari kecolongan atau sudah sedikit tergeser. Cuma asal usulnya ya seperti itu, asal usulnya menarik untuk berdakwah. Tetapi itu kita bilang lainnya adalah di sana masih terjaga dari yang haram, sebagian besar terjaga dari yang haram. Dan di sini juga banyak dari kesenian
Marawis. Marawis ya, gambus kan dari sana, dari Ya, Arab. banyak dari kesenian-kesenian tersebut. Baik Habib, mungkin saya sedikit melenceng Habib. Tadi kita kalau bahas tentang masalah Yaman segala macam budaya dan lain-lainnya, mungkin Habib saya mau tanya, Habib ini di Yayasan Al-Fakhriyah ini sebagai apa Habib? Sebagai tenaga pengajar atau bagaimana Habib? Mohon maaf. Di Yayasan Al-Fakhriyah sebagai pelajar, kita belajar meneruskan setelah dari Yaman, belajar sama orang tua, sama aba, sama ustadz-ustadz yang di sana. Ada majelis juga kan, ada setiap majelis minggu, baik malam Jumat Maulid ataupun majelis giroah hadroh Basaudan. Banyak majelis-majelis, kita juga belajar dan membantu mengajar sedikit di sana. Oh ya, mungkin Habib bisa diceritakan Habib. Mungkin ada metode pengajaran yang di sana yang kira-kira mungkin bisa diterapkan di pondok pesantren Madinatul Ilmi Dolo ini, Bib. Metode untuk pengajar, mengajar murid-murid atau santri-santrinya. Mungkin difokuskan itu untuk murid-murid pada saat kita mengajar, itu adalah mencari sosok untuk dicontoh. Itu yang paling awal. Sebab kita sebagaimana kita pertama ngomong ilmu yang kita tuju harus kita amalkan. Dan juga kita sampaikan. Cuma kalau kita nggak bisa menemukan contoh ataupun suri tauladan ataupun orang sosok yang bisa dipegang, maka sulit. Jadi yang pertama itu harus kita cari sosok tersebut. Apalagi ustadznya yang mengajar harus mengamalkan apa yang dia ajar. Sebab kalau dia nggak mengamalkan berarti dia akan berkhianat kepada ilmu. Sebab dia belajar mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan ilmunya. Berarti di sana itu memang harus ada sambil belajar sambil mengamalkan ilmu. Sambil mengamalkan ilmu tersebut. Apalagi sholat 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu ya, Bib. Itu paling penting. Sebab dikatakan kalau kita sholatnya baik, semuanya baik. Semuanya baik ya. Selalu abah ngomong gitu, ingetin tuh, kalau sholatnya baik, yang lain bakal baik. Mungkin nih anak ada sesuatu yang kurang, tetapi yang pertama kita tuju sholatnya. Kalau sholatnya udah baik 5 waktu, yang lain akan menyusul daripada sholat amalan baik tersebut. Insya Allah semua akan berikut baik semua. Ya, semuanya ikut baik. Insya Allah. Oh ya, terima kasih Habib. Ini kita sudah berbincang banyak sekali tadi tentang Yaman, tentang tarim, kebudayaan, metode pembelajaran. Terima kasih banyak Habib waktunya. Dan mungkin untuk closing statementnya Habib, mungkin bisa diberikan sedikit pesan dan kesan untuk para thalabul ilm, khususnya para santri-santri kita yang ada di pondok pesantren Madinatul Ilmi Dolo. Mungkin silakan Habib. Nasihat, alhamdulillah kita udah dengar banyak nasihat dari guru-guru kita, dari ustadz yang ada di setiap pesantren. Dan juga di setiap majelis kita selalu dengar ada ustadz, ada kiai, ada habib yang menasehati kita. Tetapi yang paling penting adalah pada saat kita hadir, bagaimana kita keluar dari majelis tersebut. Apakah keadaan kita berubah, mengambil nasihat tersebut, mengerjakannya. Dan juga keadaan kita berubah atau kembali sebagaimana kita datang dengan kekurangan. Sebagaimana kita datang seperti itu, kembali seperti itu. Kama bada'akum ta'udun. Maka itu suatu kecelakaan. Suatu kerugian kita datang ke suatu tempat yaitu dengan kejelekan dan kembali tidak mengambil sifat kaum baik tersebut. Maka dari itu yang paling utama pada saat menuntut ilmu, mencontoh daripada guru, mengambil ilmu daripada guru tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut, lalu kita sebarluaskan dengan kita berdakwah. Berdakwah bukan hanya dengan memegang mikrofon di masjid ceramah, di halagoh mengajar ilmu, tetapi berdakwah juga dengan akhlak kita, dengan keadaan kita, dengan pakaian kita sesuai sunnah. Itu sudah berdakwah di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pondasi yang mungkin perlu diperkuat di dalam untuk para penuntut ilmu dari manapun, dari madrasah manapun, dari pelajar manapun. Tetapi nggak lepas dari 3 ini syariat Nabi Muhammad, yaitu belajar, mengajarkan dan mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib atas waktunya. Mungkin buat teman-teman semua, sebagai akhir jangan lupa kita untuk share, like and comment dan subscribe tentunya di podcast Madinatul Ilmi ini. Semoga podcast ini selalu membawa keberkahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Syukran Habib atas waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktunya Habib. Amin insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.